Halo, Shalom, Smart People yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi di program kita, Jesus Calls. Ya, saya percaya bahwa panggilan Tuhan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, adalah sesuatu yang sangat pribadi bagi Tuhan dan kita, ya masing-masing. Dan saya percaya program ini sangat memberkati setiap kita dan membuat kita semakin mengerti akan rencana rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di perjalanan kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mau belajar bersama-sama akan firman Tuhan, ya, oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mengerti akan jalan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu menuntun setiap kehidupan kami, sebab firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan kami percaya melalui firman-Mu lah kami boleh dikuatkan, iman kami dibangkitkan, dan kami percaya janji-janji-Mu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kami boleh mengerti sebagai murid-Mu saat ini, memberikan hati kami yang subur akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam, boleh bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu menjamah setiap kami, dimanapun kami berada, dimanapun Smart People berada, kami percaya bahwa hadirat-Mu saat ini, Roh Kudus Engkau bekerja, menjamah setiap kami, dan membukakan setiap mata rohani kami, dan bahkan telinga rohani kami, untuk kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Smart People yang dikasihi Tuhan, di program Jesus Call ini kita sudah masuk di seri yang ketiga saat ini, dan saya percaya bahwa setiap seri yang ada, mulai dari yang seri pertama, seri kedua, dan ini masuk yang seri ketiga, di mana tema kita sampai seri kelima yaitu God's Promises. Dan saya percaya kalau kita boleh mengikuti mulai dari sesi pertama, ya kita percaya bahwa panggilan Tuhan di dalam hidup kita responi dengan benar, responi dengan baik, ya, bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa seri yang kedua, ya, saya percaya bahwa janji-janji Allah itu pasti akan tergenapi di dalam hidup kita, di mana ada ketaatan, di sanalah ada mukjizat-mukjizat Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, sesi yang ketiga ini saya beri tema yaitu membangun mezbah. Bagaimana janji-janji Allah terhadap Abraham itu bisa terjadi di Kejadian 12. Dan saya percaya pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham tidak mengerti, ya, dia hanya mengerti janji Allah di dalam hidupnya. Dia tidak mengerti di depan dia ada apa. Dia tidak tahu Tuhan akan bawa sampai seberapa jauh perjalanannya. Tetapi yang dia yakini, yang dia percayai, ya, dengan dia bangkit, berjalan, dan dengan ketaatan Abraham, dia tetap mengikut Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dan tema yang ke seri yang ketiga ini, bagaimana kita bisa belajar dari Abraham, sehingga janji-janji Allah itu bisa terjadi di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama di kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kitab Kejadian, pasal 12, ayat 6 sampai yang ke-8. Nah, ini sudah muncul di layar kita baca bersama-sama. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Maka ya didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kita garis bawahi ya, pada saat Abraham tiba di situ, ya, Abraham mendirikan mezbah. Kemudian ayat ke-8 dikatakan demikian. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia, sekali lagi dikatakan demikian, Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, setelah di Sikem dia mendirikan mezbah, kemudian di Betel Abraham melakukan perjalanan lagi sampai ke Betel dan dia mendirikan mezbah lagi bagi Tuhan. Nah, mari kita loncat di Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 13 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu dikatakan sekali lagi di situ, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, smart people yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Abraham, smart people, di mana selama perjalanan dia dituntun oleh Tuhan, di mana dia menempati satu daerah, di mana dia sampai kepada setiap satu daerah dan dia mendirikan kemah mereka untuk baik untuk Abraham, baik untuk keluarganya, baik untuk saudaranya dan bahkan semua ya pegawai-pegawainya. Di setiap Abraham menempati satu daerah, yang kita garis bawahi di sana adalah bahwa Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, inilah tema kita pada malam hari ini. Ya, saya percaya bahwa inilah di mana kita boleh belajar dari kehidupan Abraham, di mana Abraham akan menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya. Janji-janji Allah ini saya sudah sampaikan di sesi yang pertama, bagaimana janji-janji Allah itu. Ya, saya percaya bahwa setiap janji Allah itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan Abraham. Dan kita saat ini belajar, kita percaya bahwa janji-janji Allah itu juga akan terjadi di dalam kehidupan smart people, dimanapun smart people berada. Kenapa saya mau katakan ini? Sebab iman kita, ya, iman yang sama dengan Abraham, itu akan memberikan janji-janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Smart people yang dikasih Tuhan, apa mezbah artinya ini? Mezbah adalah tempat persembahan atau korban bakaran. Ya, sekaligus tempat untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Abraham mendirikan sebuah bangunan mezbah, di mana mezbah ini adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan yang paling penting di situ, disinilah tempat bagaimana Abraham itu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan Abraham. Di mana sekali lagi, di mana Abraham, di mana dia ditempatkan Tuhan, dimanapun dia berada, yang mungkin tidak sesuai dengan rencana rancangan yang mungkin terlihat di mata jasmani dia, Abraham. Tetapi pada saat Tuhan membawa Abraham, di setiap tempat dia ditaruh oleh Tuhan, di sana dia tetap mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya bahwa dimanapun Abraham berada, Abraham selalu membangun hubungan dengan Tuhan
mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan, mempersembahkan pujian-pujian kepada Tuhan, mempersembahkan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan, di mana disitulah kedekatan Abraham dengan Tuhan itu terjaga di dalam hidupnya. Nah, smart people dikasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana karya Allah, bagaimana karya Tuhan di dalam mezbah itu boleh terjadi dan menunjukkan bahwa Tuhan, Allah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan setiap umatnya, Tuhan yang memperhatikan, Allah yang memperhatikan Abraham. Ya, melalui mezbah itu Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkenan setiap korban bakaran, setiap korban persembahan kita, korban pujian penyembahan kita, korban tangisan doa kita kepada Dia. Kalau kita lihat di dalam di kitab 1 Raja-Raja 18, 32, 38, ya di situ saya ceritakan saja bahwa bagaimana Elia itu bisa mengalahkan nabi-nabi Baal. Ya, dengan apa? Dengan mezbah. Ya. Elia mau menunjukkan kepada bangsa Israel, kepada nabi-nabi Baal, bahwa dia punya Allah yang hidup. Dia punya Allah yang perhatian, punya Allah yang menolong, punya Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang selalu memperhatikan umatnya pada saat mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Bagaimana Nabi Baal ya dikalahkan oleh Elia, membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang memperhatikan setiap korban yang diarahkan kepada Tuhan. Smart people yang dikasih Tuhan, melalui mezbah itu Tuhan berkarya. Melalui mezbah itu ada mujizat terjadi. Melalui mezbah itu Allah ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang memperhatikan umatnya, Allah yang mengasihi umatnya. Dan saya percaya melalui mezbah-mezbah ini Tuhan ingin menunjukkan kepada smart people dan saya bahwa Dia Allah yang tetap mengasihi smart people dan saya dimanapun kita berada. Smart people mungkin ya melakukan perjalanan pekerjaan, melakukan perjalanan bahtera rumah tangga, saat ini memulai, dan tidak sedikit di mana sekarang anak-anak muda mereka menjalani masuk di dalam bahtera rumah tangga mereka, baru menikah, sudah mengalami kekacauan, sudah mengalami pertengkaran, ya, sudah hilang damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam smart people yang saat ini mungkin yang masih kuliah, masih sekolah. Mungkin itu semua membuat smart people mengalami stres, depresi, ya, di mana tidak sesuai dengan harapan-harapan smart people, di mana setiap langkah perjalanan kelihatannya kok buntu, kelihatannya kok semakin gelap, semakin tidak terarah. Mari kita belajar dari Abraham. Dimanapun kita berada, sedang bekerja, sedang melakukan perjalanan pekerjaan ke kota mana, ya, kemudian sedang sedang masa bisnis yang akan dikerjakan, yang mana akan dikerjakan, mungkin ada beberapa pilihan karena ketakutan membuat kita tidak berani melangkah, ya. Sekolah juga kadang kita merasa, saya kemarin ketemu dengan beberapa waktu yang lalu, ya, anak-anak muda datang kepada saya mengatakan, Pak, saya kok rasanya ini salah jurusan dan sebagainya, apa yang harus saya lakukan? Smart people yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita hari ini membangun mezbah bagi Tuhan, melalui pujian,
penyembahan, doa-doa kita, korban-korban kita, korban waktu, korban keuangan, korban hati, korban pikiran, kita arahkan itu semua kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kata kebetulan. Dan ini dalam moto saya sejak saya masih remaja pelayanan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita merasa ada sesuatu yang mungkin kita merasa perjalanan kita ini salah, perjalanan ini kita tidak benar, perjalanan ini kok rasanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Detik ini juga kita minta ampun sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan katakan, ya, apa yang tidak baik bisa Tuhan buat menjadi kebaikan buat setiap smart people dan saya. Oleh karena itu, mulai hari ini, bangun mesbah seperti Abraham. Dimanapun dia melangkah, dimanapun dia di mana dia menaruh ya keluarganya, pekerjaannya, kemahnya, di situ selalu ada mesbah Tuhan. Abraham selalu membangun hubungan dengan Tuhan melalui mesbah. Abraham selalu mempersembahkan bagi Tuhan. Bahkan melalui hamba-hamba Tuhan, dia mempersembahkan kepada Allah melalui hamba Allah. Abraham selalu berpegang teguh pada janji Allah. Ini adalah yang luar biasa. Kadang kita lupa dengan janji-janji Allah, sebab apa? Kita jarang sekali ya memperhatikan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang sudah menganggap bahwa firman Allah itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Smart people yang saya kasihi, firman Allah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sangat relevan di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Allah yang menolong setiap perjalanan hidup kita. Firman Allah itu menerangi kehidupan kita. Pada saat kau mengalami kegelapan, firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, menguatkan kita. Mesbah Allah hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Mari bangun mesbah kita. Ingatlah akan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Seperti Abraham memegang teguh janji Allah. Bagaimana dia supaya selalu mengingat akan janji-janji Allah. God promises dalam hidupnya. Abraham membangun mesbah. Ya. Yang pertama tadi dia bangun di Sikem, di dataran More. Smart people yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita semua perhatikanlah mesbah kita pribadi, lepas pribadi. Ya, ada satu kalimat, hidup di dalam penyembahan akan membawa kita tetap berada pada tujuan dan sasaran tepat yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi bahwa mesbah kita hidup di dalam penyembahan akan membawa kita tetap berada pada tujuan dan sasaran tepat yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi smart people. Hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam mesbah Allah membuat kita akan dibawa terus supaya tetap berada pada tujuan dan sasaran yang Tuhan pernah buat di dalam hidup kita. Kalau kita saat ini mengalami serong ke kanan, ke kiri, menjauhi Tuhan, menjauhi firman Tuhan, saat inilah bangun mesbah kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan akan mengembalikan sasaran, tujuan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan mau di dalam hidup smart people dan saya. Oleh karena itu Tuhan ingin kita memperbaharui kehidupan kita. Sebab itu Tuhan hari ini
mengingatkan kepada setiap kita semua. Di dalam Matius pasal 23 ayat 19, di sana Tuhan ingatkan kepada setiap kita, hai kamu orang-orang yang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Artinya bahwa penting di dalam mezbah itu, ya, ada persembahan-persembahannya. Mezbah itulah, gitu loh, yang membuat persembahan kita itu layak di hadapan Tuhan. Mari bangun mezbahmu kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak membangun mezbah korban bakaran seperti zaman ya perjanjian lama, membangun di atas batu, ditumpuk kemudian ditumpuk seperti people yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita akan membangun di atas dasar Kristus itu sendiri. Kita membangun mezbah, batu demi batu, firman demi firman, persembahan demi persembahan, penyembahan demi penyembahan, doa demi doa. Itulah yang membangun mezbah kita saat ini di hadapan Tuhan. Mari smart people dikasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dan tidak ada sesuatu yang terlambat. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita bangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, mari kita letakkan di atas mezbah penyembahan kita. Mezbah itu menjadi hal yang sangat serius dan sangat penting dalam hidup kita semua, orang percaya. Sebab mezbah adalah suatu struktur bangunan atau tempat untuk ditinggikan, untuk mempersembahkan korban, dupa yang harum, penyembahan, pujian kepada Allah yang benar. Bapak, smart people yang dikasih Tuhan, mari setiap kita belajar hari ini membangun mezbah. Kalau kita mau belajar, jadi arti dari kata mezbah ini adalah tempat di mana kita mengorbankan segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, mari kita taruh di atas mezbah. Artinya apa? Ditaruh di atas ya, doa kita, taruh di atas pujian kita, di atas penyembahan kita, dan ditujukan kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Mungkin kita diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dengan kepintaran, ya, dengan kekayaan saat ini, dengan tubuh yang sehat saat ini. Tetapi jangan lupa, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Setiap pekerjaan kita, setiap sekolah kita, setiap keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, apapun yang kita sedang lakukan saat ini, pelayanan kita, smart people, letakkan itu semua di atas mezbah dan peruntukkan itu untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti berkarya di dalam hidup kita. Tuhan pasti berkarya seperti Elia pada saat dia membangun mezbah, di mana untuk menunjukkan keperkasaan Tuhan, kuasa Tuhan boleh terjadi. Dan saya percaya pada saat ini, smart people dimanapun berada, pada saat kau membangun mezbahmu kepada Tuhan, dan ditujukan semuanya, tujukan untuk Tuhan, saya percaya Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan, Allah yang hidup, memperhatikan setiap hati yang ditujukan kepada Dia. Bapak Ibu smart people yang dikasihi Tuhan, mezbah yang telah dibangun oleh Abraham itu ada 4 ya arti smart people yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi kita baca bersama-sama tadi di Kejadian 12 ayat 6 sampai yang 7 tadi. Mari kita baca sekali lagi ya. Kejadian pasal 12
Ya. Kejadian pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-7 tadi dikatakan demikian. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu, ya. Abram sampai di dekat Sikem. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ayat 7, dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka ya Abram mendirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, smart people yang dikasihi Tuhan, apa arti Sikem ini? Smart people yang dikasihi Tuhan. Sikem adalah Sikem itu memiliki arti adalah bahu. Ya, Sikem itu memiliki arti bahu. Ya, ini membuktikan bahwa Abraham telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Pada saat Abraham mendirikan mezbah di Sikem, di dekat Sikem itu, Sikem adalah artinya adalah bahu, artinya adalah Abraham di situ menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, segala permasalahan, segala beban hidup, ia letakkan di bahunya Tuhan. Mezbah yang dibangun oleh Abraham yang pertama mengartikan bahwa mari smart people yang dikasih Tuhan, kita semua pada saat kita membangun mezbah itu, letakkan semua beban kita kepada ke bahunya Tuhan. Seperti Abraham, setiap permasalahan dia, artinya dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan di Yeremia, ya, dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Yeremia, setiap kita yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, aliran sungai, yang tidak pernah mengalami kekeringan, tidak mengalami masa kering, daunnya tetap hijau, dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Ini yang kita belajar dari Abraham, di mana dia mendirikan mezbah. Disitulah dia menaruh semua beban hidupnya ke bahunya Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam segala hal, Abraham mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari kita belajar, pada saat kita membangun mezbah ini, taruh semua beban kita kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Dan kita percaya, pada saat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, pada saat seperti Tuhan menurunkan api dari langit, di mezbah Elia, disitulah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Di mana puluhan tahun, ratusan tahun, Nabi Baal ini berkuasa, ya, memberikan ketakutan, kekhawatiran, ya, di mana bangsa Israel waktu itu meninggalkan Tuhan. Tetapi karena Elia membangun mezbah, bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Memakai kekuatan Tuhan. Kalau Elia sendiri, Elia tidak mampu. Tetapi karena kekuatan Tuhan melalui mezbah yang dibangun, Elia boleh menang melawan nabi-nabi Baal tersebut. Nah, yang kedua, mezbah yang Abraham bangun, mari kita baca di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur.
Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, smart people dikasih Tuhan, Betel ini artinya adalah rumah Tuhan. Betel ini artinya adalah rumah Tuhan. Kita belajar dari Abraham. Dia membangun mezbahnya di Betel. Artinya dia membangun mezbah di rumah Tuhan. Di mana Tuhan dihormati. Di mana hadirat Tuhan itu hadir di situ. Smart people yang dikasih Tuhan. Setiap orang yang menghormati rumah Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hidupnya, di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap apapun yang dikerjakan, dia menghormati kehadiran Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan pasti akan menunjukkan karyanya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dan dia pasti akan diberkati secara luar biasa. Smart people yang dikasih Tuhan, hadirat Tuhan ini memberikan kita damai, sejahtera, dan ketenangan. Kalau engkau rumah tanggamu saat ini, bahkan hidupmu saat ini, engkau tidak mengalami damai dan ketenangan. Engkau mencari damai, ya, dengan refreshing mungkin, dengan mengeluarkan uangmu sedemikian banyak hanya untuk mencari damai dan ketenangan. Mungkin engkau ke tempat yang paling tenang, ya, mungkin bahkan yang paling jauh di Eropa atau dimanapun. Engkau tidak menemukan. Sampai di sana, engkau kembali dan engkau menabati dirimu, engkau tidak mengalami damai, sejahtera, dan ketenangan di dalam hidup kita. Mari, hormati, bangun mezbahmu di rumah Tuhan. Artinya, menghormati hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan di dalam batin kita. Hadirat Tuhan juga memberikan sukacita penuh, ya, membawa kebahagiaan yang sejati. Pada saat kita menyembah dengan sungguh-sungguh, disitulah ada sukacita yang penuh akan memenuhi kehidupan kita. Smart people yang dikasih Tuhan, pada saat saya melayani Tuhan, saya mulai bertobat di hadapan Tuhan. Ya, ada satu masa di mana saya mengalami masalah yang begitu luar biasa, di mana saya tidak menerima sukacita, damai. Saya dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan sakit hati. Tetapi satu kata, waktu itu saya dengar daripada Roh Kudus, daripada Tuhan. Dengan lembut dia berkata, ampuni. Pada saat saya mendengar itu, saya cuma berkata sama Tuhan. Dan saya waktu itu langsung saya membangun mezbah kepada Tuhan. Saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya minta ampun sama Tuhan dan saya melakukan pujian penyembahan di situ dan saya taruh semua beban-beban kekhawatiran, ketakutan, terus kemudian kebencian dalam hidup saya kepada seseorang, ya, saya taruh beban itu semua di atas mezbah. Saya taruh, ya, saya serahkan kepada Tuhan. Saya menghargai hadirat Tuhan, perkataan Tuhan, dan disitulah Tuhan membebaskan dan memberikan sukacita yang penuh dalam hidup saya. Smart people yang dikasihi Tuhan, karena kebencian itu saya tidak bisa tidur 3-4 hari. Iya. Tetapi begitu saya mau membangun mezbah, menghormati hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, saya menaruh semua itu beban di mezbah, seperti Abraham, maka ada sukacita yang penuh, ya, membawa kebahagiaan yang sejati
di dalam batin saya. Dan itulah sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hadirat Tuhan itu juga memberikan penghiburan dan memberikan pengisian yang kosong dalam hidup kita. Penghibur sejati adalah kehadiran Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada smart people dan saya. Untuk apa? Dia adalah roh penghibur. Dia menghiburkan setiap kita. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut dengan keadaan kita di depan. Jangan takut dengan kondisi ekonomi di depan kita. Berjalanlah bersama Tuhan, taat, dan bangunlah mezbah di tempat engkau ditempatkan Tuhan di sana. Segala aktivitasmu, bangunlah mezbah itu. Mungkin hati kita hancur saat ini. Ya. Bangun mezbahmu. Hadirat Tuhan itu mengisi dan menghibur kekosongan dalam hati kita, kehancuran dalam hati kita. Dia akan bawa kepada perkara-perkara yang mulia ke depan. Saya percaya, seperti Abraham, dibawa kepada tempat yang mulia. Dan kita mau belajar dari Abraham, dia membangun mezbah. Kemudian hadirat Tuhan itu memberikan hikmat dan arahan kepada setiap kita. Ini yang dialami oleh Abraham. Dia selalu menghormati hadirat Tuhan di dalam mezbahnya. Dan dia selalu mendapatkan hikmat dan arahan. Memberikan bimbingan, tuntunan, hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Mungkin smart people saat ini ragu-ragu, takut mengambil keputusan dengan kondisi saat ini. Mungkin kalau kita mau melihat dengan ilmu-ilmu ekonomi yang saat ini, semuanya itu tidak bisa kita lihat di sana. Tetapi percayalah, di mana kita menghormati hadirat Tuhan, di atas mezbah yang kita selalu bangun, di rumah Tuhan, di Betel, disitulah Tuhan akan memberikan hikmat. Disitulah Tuhan akan memberikan arah untuk kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Smart people yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan juga memberikan kekuatan kepada setiap kita. Menguatkan manusia, menguatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kita dan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari bangun mezbahmu. Hormati hadirat Tuhan. Mezbahmu di hadirat Tuhan. Di rumah Tuhan, di Betel. Seperti Abraham. Nah, yang ketiga. Mari kita baca di ayat yang ke-18 tadi. Ya. Ayat yang ke-18. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku memanggilnya menjadi istriku. Sehingga sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dengan segala kepunyaannya. Nah, setelah itu Abraham pergi. Ya. Smart people yang dikasihi Tuhan. Maaf, Kejadian 13 ayat yang ke-18 ya. Kejadian 13 ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, di mana Abraham itu membangun mezbahnya di Hebron. Smart people yang dikasihi Tuhan. Nah, Hebron ini memiliki arti adalah damai sejahtera. Smart people, kita belajar dari Abraham.
Abraham membangun mezbahnya lagi di Hebron. Hebron ini memiliki arti adalah damai sejahtera. Ya, ketika keluar dari negerinya, Abraham itu tidak hanya membawa keluarganya, tetapi dia membawa Lot, keponakannya, dan semua pekerja-pekerjanya. Dan bagaimana Lot itu juga menikmati dampak dari mezbah yang dibangun oleh Abraham, di mana mereka menikmati damai sejahtera, bahkan menikmati setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan Abraham. Lot menikmati juga setiap berkat di mana pada saat Abraham diberkati oleh Tuhan. Ya, di sana dikatakan kekayaan mereka melimpah sehingga mereka harus berpisah. Dan Abraham dikatakan memilih untuk mengalah, untuk mengalah dan tidak mau bertengkar dengan Lot, sehingga Abraham boleh menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Hebron memiliki arti damai sejahtera. Oleh karena itu, bangun mezbahmu saat ini kepada Tuhan, seperti Abraham. Meskipun dia mengalami perpecahan dengan Lot, tetapi dia tetap taat. Dia tetap mendengarkan Tuhan sebelum dia melangkah. Dan apa yang dia lakukan? Dia melangkah karena Tuhan memerintahkan. Dan dialah sampailah kepada Hebron. Dan dia membangun mezbah itu kepada Tuhan. Dan Hebron memiliki arti adalah damai sejahtera. Abraham menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita, kalau engkau saat ini tidak memiliki damai sejahtera, bangun mezbahmu kepada Tuhan dan taruh semua apapun di dalam hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang keempat, smart people yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang kedua. Ya, Kejadian pasal 22 ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, Gunung Moria ini Abraham telah membuktikan kasihnya yang besar kepada Tuhan. Dengan apa? Mempersembahkan Ishak. Karena itu Abraham pernah diminta oleh Tuhan untuk membangun mezbah yang terpenting dalam hidupnya. Yaitu ketika ia diminta untuk apa? Mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Smart people dikasih Tuhan. Abraham memegang firman Tuhan bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Dan ia percaya bahwa Tuhan dapat dipercaya. Waktu dia dituntun oleh Tuhan di mezbah yang terakhir, mezbah di Gunung Moria, ini adalah mezbah di mana yang sangat berat buat Abraham. Di mana mezbah yang dia bangun, yang Tuhan perintahkan, ini untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak perjanjian. Ini adalah berat buat Abraham. Tetapi Abraham tetap memegang janji Tuhan. Bahwa apa? Bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Keturunannya akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tidak akan pernah gagal janji Allah di dalam hidupnya. Karena itu Abraham tidak pernah ragu untuk membangun mezbah itu. Meskipun mezbah itu untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak perjanjian. Oleh karena itu Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dan disitulah juga Abraham pertama kalinya
memanggil nama Tuhan. Smart people yang dikasihi Tuhan. Seperti janji Allah di dalam Abraham, kepada Abraham. Salah satunya adalah bangsa-bangsa akan mendapat berkat karena engkau. Apa ini? Yaitu pada saat Tuhan, Allah, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena iman siapa? Karena iman Abraham, bapak segala orang beriman. Dan karena iman kita sedang membangun mezbah ini kepada Tuhan, dan kita percaya pada saat mezbah itu dibangun, anak perjanjian akan dikorbankan. Dan 2000 tahun kemudian, apa yang dilakukan oleh Abraham, ini dilakukan oleh Allah sendiri. Dengan apa? Dengan benar-benar mengorbankan Yesus. Untuk apa? Untuk penebusan dosa kita. Untuk memberikan kita hidup yang kekal. Salib Kristus adalah mezbah terbesar sepanjang masa. Jadi mezbah erat kaitannya dengan penyembahan kita. Smart people yang dikasihi Tuhan. Kalau saya pernah baca Rob Harbison, ini mendivisikan penyembahan sebagai latihan spiritual kudus yang menghubungkan manusia dengan Allah melalui ekspresi hati yang mengasihi. Esensi dari penyembahan ini adalah perjumpaan antara roh Allah dengan roh kita. Smart people dikasih Tuhan, penyembahan yang terakhir memiliki arti adalah penyembahan di mana kita melalui korban Kristus, melalui korban persembelihan, korban Kristus di atas kayu salib, kita dibawa di dalam dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau smart people saat ini mengalami kegelapan di dalam hidupmu, engkau tidak bisa melihat berkat Allah. Engkau tidak bisa melihat jalan Tuhan. Engkau tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Engkau tidak bisa melihat ada pintu-pintu yang sudah Tuhan buka buat setiap kita. Ada jalan-jalan keluar yang Tuhan sudah buka bagi kita semua, bagi smart people. Dan saat ini kita tidak bisa melihat hal itu. Tuhan melalui mezbah salib itu, korban di atas kayu salib, Dia yang menyelamatkan kita, membawa kita daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Yang sebelumnya kita harus binasa, sekarang kita menerima hidup yang kekal. Smart people yang dikasihi Tuhan, itulah janji Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari bangun mezbah kepada Tuhan. Masih kita belajar seperti Abraham, untuk kita bisa menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Bangun mezbahmu kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami sungguh bersyukur atas kehadiran-Mu, atas hadirat-Mu di program ini Tuhan, di mana Engkau memanggil kami. Jesus calls. Dia memanggil kita semua saat ini. Melalui firman yang boleh dibagikan saat ini, kita percaya bahwa janji-janji Allah itu tetap iya dan amin di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah berkat yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Di mana kita punya iman yang sama seperti Abraham. Saat ini juga, smart people yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat janji-janji Allah di dalam hidupmu. Sebelum engkau melangkah, mari saat ini juga belajar membangun mezbahmu kepada Tuhan. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Bangunlah mezbah melalui doa-doa kita. Pujian-pujian kita kepada Tuhan. Penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan. Korban-korban kita kepada Tuhan. Mungkin korban hati kita,
korban waktu kita, korban di mana kita saat ini ya, tidak ikut arus di dalam dunia ini, untuk hidup tetap di dalam firman Tuhan, tidak serong ke kanan ke kiri. Saat ini bangunlah mesbahmu dan taruhlah semua bebanmu, semua aktivitasmu, semua kegiatanmu, semua hidupmu, taruhlah di atas mesbah itu dan tujukan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkarya. Tuhan yang hidup itu melihat kita dengan kasih-Nya, Dia akan menolong kita, memberkati kita, menerangi setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Smart People akan boleh diberkati Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib, dengan hadirat-Nya yang luar biasa, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan, kekuatan, kemenangan-kemenangan di dalam kita mengarungi setiap kehidupan kita. Saya percaya hari ini Roh Kudus menjamah setiap hati kita, menjamah setiap Smart People dimanapun berada. Saya percaya saat ini kita semua dipulihkan, dan Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Sebab Dia sudah menerangi jalan hidup kita, bahkan Dia sudah memberikan korban salib-Nya kepada setiap kita, untuk kita dibawa daripada gelap kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman pada malam hari ini. Biarlah Engkau semakin menuntun, menyertai, memberkati, menganugerahi Smart People dimanapun mereka berada dengan berkat-berkat firman Allah yang sudah Engkau janjikan di dalam kehidupan Smart People yang ada Tuhan. Seperti Abraham, Engkau memberkati Abraham, Engkau memenuhi setiap janji-janjimu kepada Abraham. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati Smart People dan memberkati dengan sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi kepada Smart People. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sesi yang keempat, di mana kita akan belajar bersama-sama bagaimana Abraham akan menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.